Aku curiga. Suami dan sahabatku terlalu akrab dan sering keluar dengan alasan urusan kerja. Aku justru dibuat syok saat temukan baju dan celana dalam milik suamiku di dalam kamar sahabatku. Saat semuanya terbongkar aku pun menangis. Ternyata namaku Ziza. Aku tumbuh di keluarga yang sederhana tapi penuh kasih. Ayahku, Pak Rashid, seorang guru SMP yang tegas tapi penuh humor, dan ibuku, Bu Salma, penjual kue basah yang terkenal di pasar. Hidup kami memang tidak bergelimang harta, tapi kehangatan di rumah membuatku merasa kaya setiap hari. Pagi-pagi sekali, aroma kue cucur dan klepon buatan ibu biasanya sudah menguasai seluruh rumah. Ayah duduk di kursi kayu dekat jendela sambil membaca koran, menunggu sarapan, sementara aku membantu ibu mengikat kotak-kotak kue pesanan. "Za, tali kotaknya jangan terlalu kencang, nanti kleponnya gepeng," kata ibu sambil menatapku dari balik kukusan. Aku nyengir. "Loh, kalau gepeng kan jadi hemat tempat. Bu, bisa masuk 2 kali lipat ke dalam kotak." Ayah langsung terkekeh di kursinya. "Anakmu ini, Sal, kalau nggak jadi pegawai kantor, cocok jadi marketing kue." Bicaranya selalu ada alasan. Aku tertawa, ikut menikmati candaan pagi itu. Begitulah kami, sering saling ledek tapi penuh rasa sayang. Setelah membantu ibu, aku berangkat ke kantor. Aku bekerja di bagian administrasi sebuah perusahaan jasa, gajinya pas-pasan, tapi suasananya cukup nyaman. Rekan-rekan kantor sudah paham kalau aku tipe orang yang suka bercanda. Bahkan kalau ada yang menyindir soal penampilanku atau gaya hidupku, aku lebih sering menanggapinya dengan guyon. Suatu siang, saat makan bersama di pantry, Rina, rekan kerja yang terkenal hobi pamer, menatap tas selempangku. Za, itu tasnya lucu. Beli di mana?" "Di pasar, ya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku pura-pura mengelus tas itu dengan sayang. "Iya, Rin. Pasarnya di Paris, pasar induk sayur. Kalau kamu mau, besok aku kenalin sama penjualnya, sekalian beli cabai rawit." Tawa pecah di pantry. Rina tersenyum kecut, tapi aku tetap menjaga nada suaraku santai. Aku tahu dia cuma iseng menyindir, dan aku nggak mau repot-repot marah. Kadang aku heran, kenapa banyak orang menganggap hidup itu lomba pamer. Padahal, bagiku, kebahagiaan nggak selalu diukur dari merek tas atau harga sepatu. Mungkin itu karena sejak kecil, ayah dan ibu mengajariku untuk melihat nilai dari sesuatu, bukan harganya. Sore itu, setelah pulang kantor, aku mampir ke pasar membantu ibu. Pasar sore penuh suara dan aroma khas, dari teri goreng sampai sate ayam. Beberapa pelanggan tetap ibu sudah mengenalku. Ziza, nih, cobain kue cucurnya, ibu kamu lagi bikin resep baru," kata Mbak Yani, tetangga lapak sebelah. Aku menggigit kue cucur itu sambil pura-pura jadi juri master chef. Teksturnya empuk, rasa manisnya pas, tapi kurang satu hal, Mbak. "Kurang apa?" Mbak Yani penasaran. "Kurang bayar," jawabku sambil tertawa, membuat Mbak Yani memukul lenganku pelan. Ibu yang mendengar dari balik meja cuma geleng-geleng kepala. Di rumah, malam kami biasanya sederhana, makan malam bersama, lalu ngobrol atau menonton TV. Kadang ayah bercerita tentang murid-muridnya di sekolah. "Tadi ada murid bapak, sebut saja namanya Andi, ketahuan nyontek." Bapak tanya, "Kenapa nyontek?" Dia jawab, "Biar cepat selesai, Pak." Katanya seperti sedang ngejar kereta. Ayah mengangkat alisnya. Aku dan ibu tertawa terbahak-bahak. Ayah itu jangan-jangan dulu juga suka nyontek, makanya ngerti alasannya.
godaku. Ayah pura-pura tersinggung. Hei, bapak dulu juara kelas, tahu? Begitulah keluarga kami, meski uang tidak berlebih, suasana selalu hangat. Tapi bukan berarti hidupku bebas dari sindiran. Ada masa ketika orang luar, tetangga, bahkan saudara jauh, meremehkan pilihan hidupku. Suatu hari, saat acara arisan keluarga, Tante Mila menatapku dari ujung meja. Ziza, kerja di kantor administrasi itu gajinya kecil, kan? Kamu nggak mau coba daftar di bank atau jadi pramugari? Kan lebih keren. Aku tersenyum sambil menyesap teh. Wah, kalau jadi pramugari, nanti tiap hari aku di langit. Bisa-bisa lupa pulang, Tante. Kasihan ibu di rumah nggak ada yang bantu jualan kue. Beberapa sepupu menahan tawa. Tante Mila hanya mendengus. Aku tahu dia menganggap jawabanku mengelak. Tapi aku memang tidak mau membiarkan orang lain mendikte kebahagiaanku. Kadang aku berpikir, kemampuan bercanda ini seperti tameng. Bukan berarti aku tidak pernah merasa sakit hati, tapi aku memilih untuk tidak menunjukkannya. Ayah pernah bilang, Za, kalau kamu menanggapi sindiran dengan marah, mereka akan merasa menang. Tapi kalau kamu balas dengan senyum atau canda, kamu yang menang. Mungkin karena itu juga, aku jarang merasa minder. Aku tahu dari mana aku berasal. Rumah kecil penuh tawa, kue cucur hangat, dan pelukan ibu yang harum tepung beras. Malam itu, sambil mencatat pesanan kue untuk esok hari, ibu bertanya, Za, kamu nggak capek kerja sambil bantu ibu? Kadang ibu takut kamu terlalu lelah. Aku tersenyum. Capek sih ada, Bu. Tapi kalau ingat ibu sama ayah, rasanya senang bisa ikut bantu. Lagian, siapa lagi yang mau bantu kalau bukan aku? Ibu terdiam sejenak, lalu mengelus rambutku. Kamu anak yang kuat, Za. Tapi ingat, nggak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Kalau ada yang bikin kamu sedih, jangan cuma dibawa bercanda. Aku mengangguk. Kata-kata ibu itu menancap di hati. Benar juga, di balik candaku, ada hal-hal yang kadang ingin kutumpahkan. Tapi untuk sekarang, aku masih merasa cukup kuat. Keesokan harinya, di kantor, aku kembali menghadapi komentar-komentar kecil yang menguji. Saat rapat, salah satu rekan, Bima, berceloteh, Ziza, laptop kamu kayaknya sudah tua banget, ya? Layarnya sampai miring gitu. Aku menatap laptopku lalu tersenyum. Iya, Bim. Laptop ini setia banget. Gak pernah ninggalin aku walau aku gak kaya. Kamu aja belum tentu bisa setia kayak dia. Ruang rapat kembali pecah tawa. Bima ikut tertawa sambil mengangkat tangan tanda menyerah. Begitulah caraku melewati hari-hari, dengan tawa, meski kadang di baliknya ada rasa lelah yang tak terlihat. Tapi selama aku punya keluarga yang selalu menerimaku, aku tahu aku akan baik-baik saja. Malam itu, saat semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sepi, aku duduk di teras. Angin malam menyapu wajahku. Dari dalam rumah, terdengar suara ibu merapikan peralatan dagang, dan ayah yang memanggilku untuk minum wedang jahe. Aku tersenyum. Di dunia yang sering menilai orang dari apa yang mereka punya, aku bersyukur punya rumah yang menilai dari siapa aku sebenarnya. Dan itu, bagiku, jauh lebih berharga daripada apapun. Semua bermula saat Lia menemuiku di sebuah kafe dekat kantorku. Aku ingat hari itu hujan gerimis, dan aroma kopi yang pekat memenuhi udara. Lia datang dengan langkah cepat, payungnya masih meneteskan air. Wajahnya tampak serius, tidak seperti biasanya yang selalu penuh tawa. Za, kita perlu ngomong, katanya sambil menaruh tas di kursi. Aku tersenyum mencoba mencairkan suasana. Ngomong apa?
Jangan-jangan mau pinjam uang? Nih, aku cuma bisa kasih receh buat parkir. Candaku sambil mengeluarkan koin dari dompet. Tapi Lia tidak tertawa. Ia menatapku lama, seperti sedang mencari cara paling halus untuk menyampaikan sesuatu. Tadi malam, aku lihat Raka sama Sinta di restoran Hotel Grand Lotus. Mereka duduk berdua, kelihatan serius ngobrol. Nggak ada orang lain. Aku mematung sebentar. Kata-kata Lia seperti terbang di udara sebelum mendarat di kepalaku. Raka? Sama Sinta? Tanyaku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, Lia menegaskan. Aku lagi ada meeting sama klien di sana. Pas lewat restoran aku lihat mereka. Nggak cuma makan, Za. Kelihatannya mereka ngobrol cukup lama. Dan kelihatan akrab. Aku menghela napas, mencoba menenangkan pikiranku. Lia, mungkin itu cuma urusan kerja atau sesuatu yang penting. Sinta kan sahabatku, dan Raka, dia suamiku. Aku yakin mereka nggak akan aneh-aneh. Lia mengernyit. Aku paham kamu mau mikir positif, Za. Tapi, hotel, restoran mahal, malam-malam, kok nggak bilang ke kamu? Aku tersenyum tipis, mencoba tetap tenang. Mungkin mereka mau bikin kejutan ulang tahun buat aku. Atau mungkin Raka mau minta bantuan Sinta buat nyiapin sesuatu. Kamu tahu sendiri kan, Raka itu kalau bikin kejutan suka lebay. Lia menatapku lama, seperti ingin bilang, jangan terlalu polos. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Kalau kamu yakin, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Aku cuma nggak mau kamu kaget kalau ternyata. Aku memotong cepat. Lia, aku ngerti kamu khawatir. Tapi aku percaya sama mereka. Udah, jangan dibesar-besarin dulu. Kami terdiam beberapa detik. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Untuk mengalihkan suasana, aku memanggil pelayan. Mas, 2 cappuccino sama 1 ces cake. Ya, Lia ini kalau lagi galau butuh gula biar pikirannya manis. Ucapku sambil tersenyum. Lia tersenyum kecil, walau masih tampak ragu. Kamu tuh ya, orang lagi ngomong serius malah bercanda. Itu namanya defense mechanis. Nona, kalau semua hal dibawa tegang, nanti cepat tua, jawabku sambil tertawa pelan. Kami akhirnya ngobrol tentang hal lain, tapi di kepalaku, percakapan tadi terus berputar. Gambar Raka dan Sinta di restoran hotel yang mewah itu menari-nari di pikiranku, meski aku berusaha keras menepisnya. Malamnya, aku pulang dan menemukan Raka sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Aku memutuskan untuk bertanya, tapi dengan nada santai. Mas, panggilku sambil meletakkan tas. Hari ini aku ketemu Lia. Dia cerita tadi malam dia lihat Mas makan sama Sinta di restoran Grand Lotus. Kok enggak cerita? Raka menoleh, ekspresinya tenang. Oh, itu. Iya, aku ketemu Sinta buat bahas. Ya, sedikit urusan pribadi. Nggak penting banget, makanya aku nggak cerita. Aku menatapnya sambil tersenyum, berusaha membaca wajahnya. Urusan pribadi? Sama sahabatku? Wah, jadi penasaran. Jangan-jangan mau bikin pesta kejutan buat aku. Raka tertawa kecil. Kalau aku bilang iya, namanya udah nggak kejutan lagi, dong. Aku mengangguk. Jawabannya terdengar ringan, bahkan disertai tawa. Dan aku memilih percaya. Tapi malam itu, saat aku berbaring di kasur, bayangan kata-kata Lia kembali menghantam. Kelihatan akrab. Restoran hotel. Malam-malam. Aku memejamkan mata, mengusir semua pikiran buruk. Aku bertekad tidak akan membiarkan prasangka merusak kepercayaan.
Beberapa hari kemudian, aku bertemu Sinta di sebuah acara komunitas. Dia terlihat seperti biasanya, ceria, ramah, dan banyak bicara. "Za, lama banget nggak nongkrong bareng. Kapan kita ngopi?" katanya sambil memelukku. "Boleh, kapan aja." Katanya kamu ketemu Raka belum lama ini?" tanyaku dengan nada santai. Sinta tersenyum. "Oh iya, kami ketemu sebentar. Ada yang dia mau tanyain soal desain, dia kan tahu aku ngerti bidang itu." "Kenapa?" Aku tersenyum lebar. "Enggak, cuma Lia sempat lihat kalian di Grand Lotus. Makanya aku tanya." "Oh," Sinta mengangguk cepat. "Iya, di situ memang enak buat ngobrol. Tapi cuma sebentar kok." Percakapan itu berlalu begitu saja, dan aku merasa lega. Mungkin benar, tidak ada apa-apa. Aku tidak mau jadi orang yang mudah curiga. Namun, di perjalanan pulang, entah kenapa, ada rasa ganjal yang tersisa. Seperti ada bagian cerita yang sengaja tidak mereka ceritakan. Di rumah, ibu menatapku sambil menata kue untuk dijual besok. "Kok mukanya kayak awan mendung?" Aku tertawa kecil. "Enggak, Bu. Cuma kepikiran hal kecil. Tapi enggak penting." Ibu mendekat, menepuk bahuku. "Kalau kamu yakin enggak penting, jangan dipikirin. Tapi kalau hati kamu bilang penting, jangan diabaikan." Perempuan itu punya insting. Biasanya benar. Aku terdiam. Kata-kata ibu itu seperti benih kecil yang mulai tumbuh di kepalaku. Beberapa hari setelah obrolanku dengan Lia dan Sinta, aku kembali menjalani hari seperti biasa. Aku pikir semua sudah beres, bahwa kekhawatiran itu hanya imajinasi yang dipicu oleh cerita Lia. Tapi siang itu, saat sedang makan siang di kantin kantor, Dion, rekan satu divisi yang terkenal suka bercanda, tiba-tiba duduk di depanku dengan wajah jahil. Ziz, tahu nggak? Aku tuh beberapa kali lihat Raka sering nongol di sekitar kantor Sinta." "Jangan-jangan," Dion menggantung kalimatnya sambil mengangkat alis dan tersenyum penuh arti. Aku tersenyum hambar, mencoba menanggapinya santai. "Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia jadi tukang parkir di sana?" Dion tertawa, seperti tidak sadar bahwa ucapannya tadi menusuk. "Ya enggak lah. Cuma ya, aneh aja. Soalnya enggak sekali dua kali, loh. Beberapa kali pas aku lewat daerah itu, aku lihat dia berdiri di depan gedungnya. Kadang ngobrol sama satpam, kadang cuma duduk di mobil. Aku pura-pura fokus mengaduk es tehku. Mungkin dia lagi jemput atau antar klien di sana. Kamu kan tahu kerjaan Raka suka mobile." Bisa jadi," Dion mengangguk. "Tapi kalau aku jadi istrinya sih, ya paling gak nanya, ngapain sering ke situ?" katanya sambil menyendok sup. Aku menahan diri untuk tidak menanggapi lebih jauh. Percakapan itu kuakhiri dengan mengganti topik. Aku pura-pura tertarik membicarakan rencana liburan kantor. Tapi dalam hati, kata-kata Dion berputar-putar. Sore harinya, di perjalanan pulang, aku mencoba mengusir pikiran itu. Radio di mobil memutar lagu ceria, tapi aku malah sibuk mengingat kembali ekspresi Raka saat aku menanyakan soal makan malamnya dengan Sinta. Santai. Terlalu santai, bahkan. Dan sekarang Dion bilang dia sering terlihat di dekat kantor Sinta. Sesampainya di rumah, Raka sedang duduk di ruang tamu, memeriksa sesuatu di ponselnya. Aku menghampiri dengan senyum. "Mas, hari ini kemana aja?" tanyaku sambil meletakkan tas. Raka menoleh sekilas. "Biasa, ada meeting sama klien, terus mampir ke bengkel." "Di daerah mana meetingnya?" tanyaku, mencoba membuat suaraku terdengar santai. Daerah Sudirman," jawabnya singkat. Aku mengangguk.
Kantor Sinta memang tidak jauh dari Sudirman. Ketemu Sinta? Enggak? Tanyaku lagi sambil setengah bercanda. Raka tertawa kecil. Enggak lah. Memangnya aku harus laporan tiap ketemu sahabatmu? Aku ikut tertawa, walau di dalam hati ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Enggak juga sih. Cuma penasaran aja. Malam itu, saat kami makan bersama, aku mencoba mengamati Raka lebih teliti. Biasanya dia akan cerita panjang lebar tentang pekerjaannya, tapi kali ini jawabannya singkat-singkat. Tangannya sesekali memegang ponsel, seolah menunggu pesan. Mas, besok pulang jam berapa? Tanyaku, memecah keheningan. Kayaknya agak malam. Ada urusan sama klien. Jawabnya tanpa menatapku. Aku mengangguk. Tidak ingin terdengar seperti istri posesif, aku memilih menahan diri. Tapi entah kenapa, kata-kata, agak malam, terasa seperti alarm kecil di kepalaku. Keesokan harinya, saat jam makan siang, aku iseng mengirim pesan pada Sinta. Sin, besok sore free nggak? Kita ngopi bareng, aku lagi kangen ngobrol. Balasannya datang cepat. Sinta, waduh, besok sore aku sibuk banget. Ada janji ketemu orang di luar kantor. Next time ya. Aku tersenyum tipis. Janji ketemu orang, bisa berarti siapa saja. Tapi kenapa aku langsung terpikir Raka? Sore itu, sepulang kerja, aku memutuskan untuk mampir sebentar ke toko kue langganan, membeli kesukaan Raka, roti isi coklat. Mungkin dengan begitu aku bisa mencairkan suasana malam nanti. Tapi ketika aku tiba di rumah, suasananya berbeda. Raka belum pulang, padahal biasanya jam segini dia sudah ada. Aku mencoba menelpon, tapi tidak diangkat. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika dia akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah, tapi ada senyum di bibirnya. Maaf ya, sayang, meetingnya molor. Aku menyerahkan roti yang kubeli. Tadi aku beli ini buat Mas. Katanya sih, coklatnya sekarang lebih banyak. Raka terlihat senang. Wah, terima kasih. Kamu selalu tahu caranya bikin aku semangat. Aku tersenyum. Tapi dalam hati, aku tahu ada hal yang belum terjawab. Dan mungkin, aku harus mulai berhenti menutup mata. Sejak obrolan dengan Dion itu, aku mulai memperhatikan Raka lebih teliti. Awalnya aku pikir aku cuma terlalu sensitif. Tapi hari demi hari, tanda-tanda itu makin jelas. Jam pulangnya makin malam. Kadang ia baru sampai rumah lewat pukul 10 dengan alasan rapat mendadak atau ketemu klien penting. Ponselnya selalu terkunci dengan sandi yang entah sejak kapan ia ganti. Bahkan saat ada notifikasi masuk, ia buru-buru memutar layar menjauh dariku. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura menonton TV, padahal sebenarnya menunggunya. Saat ia masuk, aroma parfum asing langsung menyergap hidungku, bukan parfum yang biasa ia pakai. Kok belum tidur? Tanyanya sambil meletakkan tas kerja. Aku tersenyum tipis. Nungguin kamu. Aku kira tadi kamu bilang rapatnya cuma sampai jam 9. Raka membuka jasnya, lalu duduk di sebelahku. Iya, tapi habis rapat ada ngobrol sedikit sama klien. Biasa, mereka suka ajak makan dulu. Kliennya siapa? Tanyaku, mencoba menjaga nada suara tetap ringan. Teman lama juga sih. Kebetulan ketemu di sana. Jawabnya sambil menyalakan ponsel dan mengetik cepat. Aku melirik. Kok kayaknya akhir-akhir ini banyak banget rapat mendadak dan ketemu teman lama. Raka terkekeh. Namanya juga kerja, sayang. Dunia ini sempit, gak heran kalau ketemu orang yang pernah kita kenal.
Aku mengangguk, tapi di dalam hati, rasa curiga itu tumbuh. Keesokan harinya, saat sarapan, aku mencoba membicarakannya lagi. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam banget. Aku ngerti kerjaan lagi banyak, tapi jangan sampai kesehatan kamu terganggu. Raka menatapku sambil tersenyum. Iya, aku tahu. Makanya aku senang kamu selalu ingatkan. Tapi ya gitu, kadang situasinya nggak bisa dihindari. Aku mengangguk, walau tidak puas dengan jawabannya. Hari demi hari, pola itu berulang. Kadang ia pulang tanpa memberitahu jam berapa, kadang hanya mengirim pesan singkat, meeting molor, jangan tungguin. Bahkan akhir pekan, yang biasanya kami habiskan bersama, kini ia isi dengan alasan, ada proyek yang harus dikejar, atau klien minta ketemu di luar jam kerja. Suatu sore, aku memutuskan untuk menguji. Aku mengirim pesan. Mas, malam ini kita makan di luar yuk. Aku lagi pengen soto Betawi di tempat biasa. Balasannya datang 5 menit kemudian. Raka, waduh, nggak bisa. Ada rapat mendadak sama tim. Aku mengetik cepat. Hari Sabtu kok ada rapat mendadak. Ia tidak langsung membalas. Hampir 1 jam kemudian baru masuk pesan. Raka, iya, ini urgent banget. Sorry ya, nanti kalau sudah kelar aku kabarin. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Rapat mendadak di hari Sabtu malam, rasanya terlalu sering alasan itu muncul. Malamnya, Raka pulang lewat tengah malam. Ia tampak lelah, tapi ada senyum aneh di wajahnya, senyum yang tidak bisa kupahami. Saat ia masuk kamar, ia langsung menuju kamar mandi. Ponselnya ia letakkan di meja rias, layar menghadap ke bawah. Aku menatap ponsel itu. Tanganku gatal ingin meraihnya. Tapi sandi barunya membuatku urung. Aku hanya bisa menatap benda itu seperti menatap pintu yang terkunci rapat. Keesokan paginya, aku menelepon Lia. Li, aku kayaknya mulai nggak tenang deh, kataku pelan. Kok? Ada apa lagi? Lia terdengar cemas. Raka akhir-akhir ini pulang malam terus. Ponselnya nggak pernah lepas dari tangannya. Alasan rapat mendadak udah kayak alasan default. Lia menghela napas. Za, aku nggak mau bikin kamu makin khawatir. Tapi kalau insting kamu udah mulai bilang ada yang nggak beres, mungkin memang ada sesuatu. Aku terdiam. Aku masih mau percaya. Tapi, Lia memancing. Tapi rasanya kayak dia ada di sini, tapi nggak benar-benar di sini. Badannya di rumah, pikirannya entah di mana. Lia hanya menjawab pelan, kalau kamu mau, aku bisa coba cari tahu. Aku menggeleng meski Lia tidak bisa melihat. Belum, Li, aku masih mau lihat dulu sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencatat pola. Hari apa saja ia pulang malam, alasan yang ia pakai, dan aroma parfum yang terkadang berbeda. Semakin aku memperhatikan, semakin banyak detail yang membuatku gelisah. Suatu malam, ketika Raka sedang mandi, ponselnya berbunyi. Notifikasi itu sempat muncul sebelum layar terkunci. Aku hanya sempat melihat sekilas nama pengirimnya, Sinta. Jantungku berdegup kencang. Pesan itu hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuatku tak bisa tidur semalaman. Sejak malam aku melihat nama Sinta muncul di layar ponsel Raka, ada sesuatu yang berubah di mataku. Aku mencoba untuk tetap bersikap biasa, tapi instingku bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan yang paling terasa, Sinta tiba-tiba mulai menjaga jarak. Padahal dulu, Sinta adalah orang yang paling heboh mengajakku nongkrong. Kalau aku sibuk, dia bisa menelepon berkali-kali sampai aku menyerah.
Tapi sekarang, rasanya dia seperti orang lain. Hari itu, aku iseng mengirim pesan. Aku, Sin, minggu ini kita ngopi bareng yuk. Udah lama banget nggak ngobrol. Balasannya datang 2 jam kemudian. Sinta, aduh, Za, maaf banget. Minggu ini aku capek banget. Kerjaan numpuk. Nanti ya kalau udah agak longgar. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Jawaban itu terdengar wajar. Tapi entah kenapa ada nada dingin di baliknya. Biasanya kalau dia menolak ajakan, dia akan menambahkan, kita ganti hari aja ya, gimana kalau, tapi kali ini tidak ada. Keesokan harinya, aku mencoba lagi. Kali ini aku telepon langsung. Suaranya terdengar lesu. Halo, Sin. Lagi sibuk? Tanyaku. Nggak sibuk sih, cuma capek. Lagi pengen istirahat aja, jawabnya singkat. Ya udah. Kalau gitu aku bawain martabak ke rumahmu. Gimana? Biar kita ngobrol bentar, ucapku mencoba antusias. Oh, jangan, Za. Aku mau tidur habis ini. Lagian, rumah lagi berantakan banget. Katanya cepat. Aku terdiam sebentar. Oke, kalau gitu istirahat aja, ya. Semoga besok udah segar lagi. Iya. Makasih ya, jawabnya, lalu langsung menutup pembicaraan. Telepon itu hanya berlangsung 2 menit. Dulu, percakapan kami bisa sampai berjam-jam, membicarakan hal-hal remeh sekalipun. Sekarang, seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kami. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Lia di kafe. Li, aku kayaknya mulai kehilangan Sinta deh. Kataku sambil mengaduk kopi. Maksudnya? Lia mengangkat alis. Dia berubah. Nggak sehangat dulu. Biasanya dia yang paling semangat ngajak ketemu, sekarang malah selalu punya alasan menolak. Kalau aku telepon, suaranya kayak, mau cepat-cepat selesai. Lia menghela napas panjang. Za, kamu sadar nggak? Perubahan ini terjadi setelah kamu tahu dia ketemu Raka di restoran hotel itu. Aku terdiam. Lia melanjutkan, kadang orang menjauh bukan karena benci, tapi karena mereka takut ketahuan sesuatu. Kalimat itu menancap di kepalaku. Sepanjang jalan pulang, aku terus memikirkannya. Malam itu, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan lagi pada Sinta. Sin, aku rindu kita kayak dulu. Kalau ada yang berubah, bilang ke aku, ya. Aku nggak mau kita jadi asing. Pesan itu terkirim, tapi tidak dibalas sampai keesokan paginya. Sinta, iya, Za, maaf ya. Aku cuma lagi banyak pikiran. Nanti kalau aku udah siap cerita, aku kabarin. Banyak pikiran? Itu kalimat yang terlalu umum untuk diartikan. Bisa berarti apa saja. Tapi entah kenapa, aku merasakannya sebagai bentuk penolakan halus. Sejak itu, aku memutuskan untuk tidak terlalu sering menghubunginya. Tapi aku tetap memperhatikan, dari media sosialnya, dari status WhatsApp-nya. Dan di sanalah aku mulai menemukan hal-hal kecil yang membuat jantungku berdebar. Foto-fotonya kini jarang muncul. Tapi sekali waktu, aku melihat foto pemandangan restoran, dan aku yakin itu bukan restoran biasa. Interiornya mirip sekali dengan tempat di mana Lia melihat Sinta dan Raka. Aku menyimpan foto itu diam-diam. Entah untuk apa, tapi aku merasa itu akan berguna suatu saat nanti. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menemuinya tanpa memberi kabar lebih dulu. Aku datang ke kantornya dengan alasan, kebetulan lewat, dan membawa kue buatannya ibu. Di resepsionis, aku bertanya, bisa ketemu Sinta? Resepsionis itu tersenyum kaku. Oh, Mbak Sinta lagi keluar, katanya ada janji dengan
temannya. Aku pura-pura santai. Oh gitu? Oke deh. Makasih ya. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandangi ponsel yang masih menampilkan panggilan terputus. Nafasku terasa berat. Raka baru saja mengatakan kalau ia sedang rapat di kantor, tapi kupikir aneh. Suara TV yang kudengar tadi jelas bukan suara orang sedang meeting. Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk langsung menelpon lagi. Hatiku berkecamuk antara rasa ingin tahu dan rasa takut akan jawabannya. Tak lama kemudian, pintu kamar dibuka oleh ibu yang baru saja selesai menonton sinetron. "Ziza, kenapa melamun? Kok nggak ikut nonton sama ibu?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menggeleng, memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek." Ibu memandangku lama, matanya yang penuh pengalaman seakan bisa menembus topeng yang kupakai. "Capek hati, ya?" godanya. Aku terkekeh hambar. Ibu ini, bisa aja. Dalam hati aku ingin sekali bercerita, tapi aku masih menahan. Aku masih mencoba positive thinking. Mungkin benar dia rapat, lalu TV menyala di ruang yang sama. Mungkin ada satpam atau staf lain yang sedang menonton. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka. "Raka, sayang, rapatnya molor. Jangan tunggu aku, tidur duluan ya." Aku menatap layar cukup lama. Jemariku hampir membalas oke. Hati-hati pulang, tapi entah kenapa aku mengetik sesuatu yang berbeda. "Aku, lagi di kantor kan?" Balasannya cepat. "Raka, iya, di kantor." "Kenapa?" Aku mengetik pelan. "Aku, enggak. Cuma tadi kayak ada suara TV pas aku telepon." Butuh waktu hampir 5 menit sampai balasannya muncul. "Raka, oh, itu cleaning service nyalain TV di ruang tunggu. Aku kan di ruang meeting." Aku membaca ulang pesan itu, mencoba mencerna. Bisa saja itu benar, tapi kenapa aku merasa alasannya terlalu rapi? Ibu melirikku. Kalau dari tadi pegang HP terus tapi senyumnya nggak ikhlas, itu biasanya ada yang disembunyikan, ujarnya sambil berdiri. "Ingat, Ziz, kalau ada yang ganjil, jangan pura-pura nggak lihat, tapi juga jangan gegabah." Setelah ibu masuk kamar, aku membuka chat grup kantor Raka. Hanya ingin memastikan apakah memang ada rapat malam ini. Tapi tak ada aktivitas di grup sejak sore. Hatiku mulai tertekan. Keesokan harinya, saat sarapan, aku mencoba memancing obrolan. "Mas, kemarin rapatnya bahas apa sampai larut banget?" tanyaku sambil menuang teh. Raka, yang sedang membaca berita di ponselnya, menjawab tanpa menatapku. "Ada pembahasan kontrak sama klien luar kota. Nggak bisa ditunda." "Kliennya siapa?" tanyaku lagi, mencoba terdengar santai. Ia meletakkan roti di piring. "Banyak, nggak perlu kamu hafal satu-satu." Nada suaranya kali ini agak ketus. Aku terdiam. Itu bukan jawaban Raka yang biasanya. Siangnya, aku bertemu Lia di kafe dekat kantorku. Dia memesan latte, aku memesan teh tarik. "Lia," kataku pelan, "kemarin kamu bilang lihat Raka sama Sinta di hotel, bisa ceritain lagi nggak?" Lia menatapku khawatir. "Ziz, kamu yakin mau tahu detailnya?" Aku mengangguk. Aku cuma perlu gambaran jelas, biar nggak salah sangka. Dia menarik napas. Mereka duduk di pojok restoran. Makan berdua, kelihatan akrab banget. Sinta bahkan ketawa sambil megang lengan Raka. "Aku kira kamu udah tahu." Aku berusaha tersenyum. Mungkin mereka cuma ngobrol kerjaan. Lia menggeleng. "Aku harap begitu. Tapi, Ziz, ekspresi mereka
Gak kayak orang cuma ngomongin kerjaan. Sepulang dari kafe, aku duduk lama di mobil yang terparkir di depan rumah. Rasa percaya yang selalu kujaga mulai retak. Aku masih mencoba berpikir positif. Tapi ingatan tentang suara TV, jawaban Raka yang ketus, dan sikap Sinta yang menjauh membuatku sulit untuk menenangkan hati. Malam itu aku memutuskan satu hal, aku akan mengamati lebih dalam. Bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan, apakah rasa curigaku ini hanya ilusi, atau memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Beberapa hari setelah malam yang penuh gelisah itu, aku masih berusaha bertahan dengan sisa-sisa kepercayaan yang kubangun. Namun, rasa was-was terus membayangi hari-hariku. Suatu sore, saat aku sedang menata buku di ruang tamu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Lia. Lia, Za, aku baru aja lihat Raka sama Sinta masuk ke apartemen Sinta di kawasan Menteng. Jam 4 sore. Aku nunggu di dekat situ buat pastiin mereka keluar. Dan benar, sekitar jam 6 baru mereka keluar, berdua. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Napasku tiba-tiba tercekat. Aku balas dengan jari gemetar. Apa kamu yakin? Lia? Iya, aku yakin banget. Aku sampai nunggu di sekitar situ, soalnya aku tahu kamu pasti bakal nanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka cuma ngurus sesuatu. Pikirku mencoba menepis. Tapi di dalam dada rasanya seperti ada batu besar yang menekan. Tak lama kemudian, aku menelepon Lia. Suaranya terdengar lelah. Li, aku gak tahu harus gimana, kataku dengan suara serak. Ziz, kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu bertindak gegabah, Lia mengingatkan. Aku masih pengen percaya, Li. Tapi, aku terdiam, menahan air mata. Tapi apa? Tapi ini sudah gak bisa dibiarkan terus-terusan. Aku butuh bukti, Li. Kalau memang ada apa-apa, aku harus tahu. Lia menghela napas. Aku siap bantu kamu, Za. Aku menatap keluar jendela rumah, memandangi langit yang mulai gelap. Hujan ringan mulai turun, menambah suasana sendu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan Raka dan Sinta masuk ke apartemen itu terus membayang. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Raka saat sarapan. Aku mencoba terdengar santai. Mas, kemarin kamu ada urusan apa di Menteng sore-sore? Raka menatapku dengan ekspresi biasa. Oh, ada janji sama klien di sana. Aku bawa beberapa dokumen. Kenapa nggak bilang ke aku? Tanyaku. Ya aku pikir nggak penting. Lagian kamu juga sibuk kerja. Aku menelan ludah. Iya sih, cuma aku cemas aja. Kamu makin sering keluar malam dan ada-ada aja alasannya. Raka menghela napas. Za, aku nggak mau kamu jadi overthinking. Aku di sini buat kamu. Aku ingin percaya kata-katanya. Tapi aku tahu, percaya saja tidak cukup. Hari-hari selanjutnya, aku mulai menyusun strategi. Aku harus mencari tahu kebenaran. Bukan karena aku ingin menghancurkan rumah tangga, tapi karena aku butuh jawaban. Suatu sore, aku menghubungi Sinta. Aku berpura-pura seperti biasa, mengajak ngobrol ringan. Sinta, aku dengar kamu sibuk banget ya? Iya, Za. Lagi banyak urusan, jawabnya singkat. Aku mencoba tersenyum di balik ponsel. Kalau kamu ada waktu, ayo kita ngopi. Aku pengen cerita banyak hal. Sinta menghela napas. Za, aku gak yakin aku bisa. Aku lagi banyak pikiran. Aku merasakan dinding yang membatasi kami semakin tebal. Aku tahu, aku harus bersiap. Karena kebenaran itu, kapanpun datangnya, harus kuhadapi.
Setelah kabar dari Lia tentang Raka dan Sinta yang masuk ke apartemen Sinta, hatiku seperti disambar petir. Namun aku tahu, aku butuh bukti nyata, bukan hanya kata-kata atau firasat. Suatu sore, aku memutuskan untuk mendekati penjaga apartemen Sinta. Aku sengaja membawa kotak kecil, pura-pura hendak mengirim paket. Ini alasan klasik, tapi cukup efektif untuk memulai percakapan. Saat aku tiba di lobi apartemen, penjaga yang sedang berjaga menyapa dengan ramah. "Halo, ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya sambil tersenyum sopan. Aku membalas dengan senyum manis. "Halo, Pak. Saya mau titip paket ke salah satu penghuni. Kebetulan saya baru pertama kali ke sini, jadi agak bingung." Pak penjaga mengangguk. "Oh, siapa yang akan dikirimi, Bu?" "Ada nama Sinta," jawabku. "Saya teman lama, cuma lagi di luar kota dan minta tolong untuk antar paket ini." Pak penjaga itu mengangguk. "Oh, Mbak Sinta ya? Sering nih dikirimi paket. Tapi sekarang dia jarang di rumah." Aku mengernyit. "Oh iya? Kenapa, Pak?" "Katanya sih, banyak kerjaan di luar. Tapi yang saya tahu, Mas Raka juga sering kesini, Bu. Kadang sampai larut malam, bahkan pernah nginap beberapa kali." Jantungku berdetak kencang. "Serius, Pak? Mas Raka yang suami Bu Ziza?" "Betul, Bu. Kalau malam kadang mereka keluar bareng. Tapi saya nggak mau banyak komentar, kan saya cuma penjaga." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Ini sangat membantu." Obrolan kami berlanjut dengan basa-basi. Aku bertanya sedikit tentang suasana apartemen dan penghuni lainnya. Tapi dalam hatiku, aku berputar-putar pada fakta yang baru kudengar. Raka, suamiku, sering datang ke apartemen sahabatku sendiri. Bahkan menginap. Aku berusaha mengendalikan air mata yang hampir keluar. Ini bukan cerita yang ingin kudengar. Hari-hari berikutnya, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku harus mendapatkan bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tak bisa dibantah. Sore itu, aku mencoba menelepon Lia, berharap dia bisa membantuku memantau. "Li, aku butuh bantuanmu. Bisa gak kamu ikut pantau mereka?" Lia terdengar ragu. "Za, kamu yakin mau terus masuk ke masalah ini? Aku takut kamu yang bakal terluka." "Aku harus tahu, Li. Aku nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketidakpastian." Dia terdiam sejenak. "Oke, aku akan bantu. Tapi hati-hati, ya." Dengan dukungan Lia, aku merasa sedikit lebih kuat. Meski hatiku penuh luka, aku bertekad untuk mencari kebenaran. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Malam itu, aku berdiri di depan pintu apartemen Sinta. Jantungku berdegup kencang, napasku sesak. Berulang kali aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hatiku. Namun rasa penasaran dan kecemasanku jauh lebih kuat daripada ketakutan itu. Sinta bilang sedang di luar kota, tapi aku tidak percaya begitu saja. Aku memutuskan datang tanpa pemberitahuan. Pintu apartemen itu sedikit terbuka ketika ku genggam pegangan pintu dengan perlahan. Tak ada suara dari dalam. Aku mendorong pintu itu pelan, dan pintu pun terbuka. Sepi. Masuk ke dalam, aroma parfum yang asing langsung menyeruak.
Itu bukan parfum yang biasa kupakai, juga bukan aroma parfum Raka yang kuingat. Aku melangkah ke ruang tamu, dan mataku langsung tertuju pada sebuah kursi yang ada di sudut ruangan. Di sana tergantung sebuah kaos yang sangat kukenal, kaos favorit Raka yang sering ia pakai saat santai di rumah. Hatiku nyeri. Aku bergerak pelan menuju kamar, dan semakin dekat aku semakin gelisah. Ketika membuka pintu kamar, aku langsung melihat ke bawah meja rias. Ada sebuah celana dalam pria tergeletak di sana, lusuh dan tak terurus. Perutku bergejolak mual, dan aku harus menahan diri agar tidak muntah. Lalu aku membuka laci meja rias dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada bungkus kondom yang sudah terbuka, terselip di antara beberapa peralatan kosmetik. Semua itu bukti yang selama ini kucari, tapi tak pernah kuharap akan sejelas ini. Hatiku hancur berkeping-keping. Air mata mengalir tanpa kuasa kuhentikan. Aku merasakan pengkhianatan ini sangat dalam, bukan hanya karena Raka, tapi juga sahabat yang kucintai, Sinta. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ponselku bergetar, dan ternyata pesan dari Lia. Lia, Za, kamu udah dapat sesuatu? Aku membalas dengan tangan gemetar. Iya, Li. Aku di apartemennya sekarang. Tak lama kemudian, pintu apartemen terbuka. Lia masuk dengan ekspresi khawatir. Aku memeluknya erat, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang tak terkatakan. Kami duduk bersama, membicarakan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Apa kamu mau konfrontasi, Za? Tanya Lia pelan. Aku menggeleng. Aku belum siap. Aku cuma perlu waktu untuk memproses semua ini. Lia mengangguk. Kalau kamu butuh aku ada di sini. Kita hadapi ini bersama. Kami berdua tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari badai yang harus kuhadapi malam itu. Suasana apartemen Sinta begitu sunyi. Setelah menemukan kaos Raka tergantung di kursi, celana dalam pria di bawah meja rias, dan bungkus kondom yang sudah terbuka di laci kamar, aku merasakan dunia seakan runtuh di sekitarku. Nafasku tersengal-sengal, tanganku gemetar hebat saat mencoba mengambil ponsel dari tas kecil yang kubawa. Aku tahu, aku harus mendokumentasikan semua ini. Bukti itu terlalu penting untuk diabaikan, walau hati ini terasa hancur berkeping-keping. Dengan tangan bergetar, aku mulai memotret satu persatu benda yang ada di sekeliling kamar itu. Kaos, celana dalam, bungkus kondom. Suara jepretan kamera ponselku terdengar sangat keras di keheningan malam. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lorong apartemen. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku terdiam dan menyandarkan badan ke dinding. Pintu depan apartemen terbuka perlahan, suara obrolan samar terdengar di luar. Aduh, maaf Bu, saya cuma lewat sebentar. Suara tetangga Sinta, seorang wanita parubaya yang sering kugolong ramah. Aku menghela napas lega, tetapi tetap waspada. Aku berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat mencurigakan. Ya, nggak apa-apa, Bu Ani, jawab seorang pria, mungkin penjaga apartemen. Setelah suara itu berlalu, aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Namun kini ketakutan itu berubah jadi tekad. Aku harus menghadapi kenyataan ini dan mencari tahu sampai tuntas. Keesokan harinya, aku bertemu Lia di sebuah kafe kecil dekat rumah.
Li, aku sudah punya bukti, kataku sambil mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto-foto itu. Lia menatapnya serius, lalu menghela napas panjang. Za, ini sudah jelas. Kamu harus bicara sama Raka. Jangan menunda lagi. Aku menatap Lia, aku takut, Li. Takut kehilangan dia dan semua yang sudah kami bangun. Lia menggenggam tanganku erat. Kalau kamu terus berdiam diri, kamu yang akan terluka lebih dalam nanti. Aku mengangguk pelan. Besok aku akan bicara sama dia. Aku harus tahu semuanya. Malam itu aku tidur dengan hati berat. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa siap. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan hati yang campur aduk. Semua bukti yang kuambil dari apartemen Sinta sudah kusiapkan rapi di dalam sebuah flash disk. Tanganku gemetar saat memasukkan flash disk itu ke dalam tas kecil yang selalu kubawa kemana-mana. Aku tahu, ini malam yang menentukan. Malam aku harus menghadapi Raka, suamiku, dengan semua bukti pengkhianatan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Ketika Raka membuka pintu rumah, aku berusaha menyambutnya dengan senyum yang biasa, seperti tak ada yang berubah. Mas pulang ya, aku menyapa sambil menyembunyikan kegelisahan di balik suara lembut. Raka melepaskan jas dan melepas sepatu dengan santai. Iya, Mas baru selesai meeting. Capek banget hari ini. Aku mengangguk dan menawarkan secangkir teh hangat. Mas, istirahat dulu, ya. Ia tersenyum kecil. Iya, makasih, sayang. Kami duduk bersama di ruang tamu. Aku mencoba mengatur napas dan kata-kata yang akan keluar nanti. Mas, aku memulai, ada sesuatu yang pengen aku omongin. Raka menoleh dan menatapku penuh perhatian, tapi juga ada sedikit tanda tanya di matanya. Aku tahu kamu sering ke apartemen Sinta akhir-akhir ini. Mata Raka sedikit membelalak, tapi segera berubah menjadi dingin. Apa maksudmu, Za? Aku mengeluarkan flash disk dari tas dan meletakkannya di atas meja. Ini buktinya, Mas. Aku nggak mau terus-terusan ditipu. Dia mengambil flash disk itu, memandangnya tanpa berkata apa-apa. Aku menunggu dengan napas tertahan. Apa yang kamu cari, Za? Tanyanya akhirnya, suaranya serak tapi penuh emosi. Aku cari kebenaran, Mas. Karena aku nggak mau hidup dalam kebohongan. Raka menghela napas panjang. Za, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku memotong, mulai dari jujur saja, Mas. Katakan yang sebenarnya. Dia memandangku lama. Sinta dan aku, memang ada sesuatu. Tapi aku nggak pernah berniat menyakitimu. Kalau begitu kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus aku yang tahu dari pihak lain? Aku balas dengan suara bergetar. Raka mengusap wajahnya. Aku bodoh. Za, aku buat semua jadi rumit. Aku takut kehilanganmu. Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi aku juga kehilangan kamu, Mas. Aku kehilangan rasa percaya dan rasa aman. Dia meraih tanganku, mencoba menggenggam erat. Berikan aku kesempatan, Za. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku menatap matanya, melihat kejujuran yang tertinggal di sana, sekaligus rasa sakit yang sama. Tapi Mas, aku butuh waktu. Aku harus menyembuhkan diri dulu. Raka mengangguk pelan. Aku akan sabar menunggu, Za. Aku mau kita berdua bisa lewat ini. Kami duduk dalam diam,
Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan mengisi ruang. Malam itu, aku sadar bahwa jalan kami tidak mudah. Tapi aku juga sadar bahwa aku masih ingin berjuang untuk rumah tangga kami. Hari-hari setelah konfrontasi itu sebenarnya aku berharap semuanya membaik. Aku ingin percaya pada janji Raka untuk memperbaiki semuanya. Tapi entah kenapa, hatiku malah semakin gelisah. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kusadari. Seperti saat aku masuk ke mobil Raka, tiba-tiba tercium aroma parfum wanita yang sama sekali bukan milikku. Sore itu aku sengaja ikut menjemputnya dari kantor. "Mas, tadi parfum apa yang kamu pakai? Kok beda?" tanyaku sembari menatapnya penuh tanya. Raka terkekeh kecil. "Itu parfum kantor, Bu. Kadang dipinjam dari kolega." Aku mengernyit. "Parfum kolega siapa? Kok aku nggak pernah tahu?" Dia mengangkat bahu santai. "Ah, itu MAH biasa. Nggak usah dipikirin." Tapi aku tetap merasa ada yang aneh. Suatu hari, aku sedang membereskan mobilnya, dan aku menemukan selembar tisu yang agak basah. Di situ aku melihat bekas lipstik merah. Jantungku langsung berdegup kencang. Malamnya, aku mencoba bicara dengan Raka lagi. "Mas, aku nemu tisu di mobil. Ini bekas lipstik siapa?" Dia terdiam sejenak. "Ah, itu, aku nggak tahu. Mungkin dari penumpang yang kebetulan ada di mobil." Aku menghela napas. "Mas, aku nggak mau curiga tanpa bukti. Tapi semua ini bikin aku nggak nyaman." Raka memandangku serius. "Aku ngerti, Za. Aku salah. Aku akan coba lebih jujur dan terbuka." Namun, sikapnya makin hari makin sulit ditebak. Kadang hangat, kadang dingin. Satu sore, aku menelepon Lia. "Li, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku makin nggak tenang sama Mas." Lia menjawab dengan suara lembut. "Za, kamu harus jaga hati kamu. Jangan sampai sakit terlalu dalam. Tapi kalau kamu merasa ada yang salah, jangan ragu untuk minta penjelasan." Aku mengangguk walau Lia tak bisa melihat. Seminggu kemudian, aku iseng memeriksa ponsel Raka saat ia tertidur. Aku tahu itu salah, tapi rasa penasaran dan kecemasan mengalahkan prinsipku. Aku menemukan beberapa chat dengan nomor yang tidak kukenal, yang isinya bercakap-cakap hangat, bahkan mesra. Hatiku remuk. Aku menutup ponsel itu dan menatap langit-langit kamar, berusaha menahan tangis yang ingin keluar. Aku tahu aku harus mengambil keputusan, tapi aku juga takut kehilangan segala yang sudah kami bangun bersama. Malam itu aku berbaring dengan mata terbuka, membayangkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku duduk di meja makan bersama Lia dan Dion, merencanakan sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Pesta ulang tahunku yang akan datang jadi momen yang sempurna untuk mengungkap semuanya secara terbuka, tanpa drama berlebihan, tapi dengan cara yang tak bisa dihindari. Dion mengangkat jempol. "Siap, Za. Aku akan pantau jadwal mereka, dan kalau perlu aku yang langsung undang mereka." Malam itu, kami bertiga berbagi strategi. Aku merasa seperti tentara yang sedang menyiapkan medan perang, tapi aku tahu ini bukan soal siapa yang menang kalah. Ini tentang kejujuran dan harga diriku. Beberapa hari kemudian, undangan resmi dikirim ke Raka dan Sinta. Aku tak menyangka, mereka berdua menerima tanpa banyak tanya. Hari pesta pun tiba. Restoran yang kami pilih berada di tengah kota, dengan suasana yang hangat dan elegan.
Aku mengenakan gaun favoritku, rambut tergerai rapi, tapi hatiku berdebar luar biasa. Ketika Raka dan Sinta datang, aku berusaha tetap ramah. Senyum yang kupasang di wajahku seolah menutupi segala luka. "Selamat ulang tahun, Za," ucap Raka dengan suara hangat, tapi aku menangkap ada sedikit keraguan di matanya. Sinta hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Kami mulai makan dan mengobrol dengan tamu lain. Tapi di dalam hatiku, aku menunggu momen yang tepat. Tiba-tiba, aku berdiri dan mengangkat gelas. "Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sangat menghargai kehadiran kalian." Suasana jadi sedikit hening. Aku mau bilang sesuatu yang penting. Ini bukan tentang ulang tahun, tapi tentang kejujuran dan kepercayaan. Suaraku bergetar tapi tegas. Raka dan Sinta saling berpandangan. Aku mengeluarkan flash disk yang sudah kusediakan. Ada beberapa hal yang selama ini aku simpan. Aku ingin kita semua jujur malam ini, demi kebaikan kita bersama. Lia dan Dion duduk di sebelahku, siap memberikan dukungan. Mata Raka berkilat gelap. "Za, kita bisa bicara baik-baik di luar." Aku menggeleng. "Tidak, Mas. Di sini, di depan semua orang. Aku ingin ini selesai." Sinta menunduk, wajahnya memucat. Momen itu membuat udara seolah berubah berat. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap mereka berdua dan berkata, "Ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang menghormati diri sendiri dan orang yang kita cintai." Raka akhirnya membuka mulut. Suaranya rendah, "Za, aku salah. Aku mohon maaf." Aku mengangkat tangan. Aku cuma ingin kita jujur malam ini. Kalau ada yang harus
Lia menambahkan dengan suara tegas, dan aku juga pernah lihat mereka keluar dari apartemen Sinta, berdua, sore-sore seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Ini bukan hanya soal firasat atau rasa curiga. Aku menghela napas panjang, merasa sedikit lega karena akhirnya ada yang mendukungku secara nyata. Raka menunduk, tidak bisa membantah lagi. Za, aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Aku mengusap air mata yang mulai menetes. Kalau cuma kata maaf, aku juga bisa bilang itu. Tapi aku butuh tindakan nyata. Suasana tetap tegang, tapi aku merasa lebih kuat. Karena aku tahu aku tidak sendiri. Lia dan Dion berdiri di sampingku, siap mendukung langkahku ke depan. Malam itu, aku tahu aku harus memutuskan, apakah aku akan melanjutkan atau melepaskan. Malam itu, setelah Sinta dan Dion mengungkapkan bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan, suasana di restoran benar-benar berubah. Raka berdiri, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Dia melangkah mendekatiku, mencoba meraih tanganku dengan lembut. Za, tolong dengarkan aku. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Aku menatap matanya dengan tajam, merasakan sakit yang dalam di dada. Tanpa ragu, aku mengangkat tangan dan menepis tangannya dengan tegas, membuat semua orang terdiam. Kau bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga menusukku dengan tangan sahabatku sendiri. Kataku pelan, tapi penuh dengan kemarahan dan kecewa. Raka terhenyak, tak mampu berkata-kata. Aku memalingkan wajah, menahan air mata yang mulai mengalir. Setiap detik yang aku lalui bersama kalian berdua adalah pengkhianatan yang membuatku hancur. Lanjutku. Aku pikir aku bisa mempercayai kalian, tapi nyatanya aku salah. Sinta menunduk, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tak berani menatapku. Aku menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri. Aku tidak akan diam dan membiarkan kalian merusak hidupku. Aku berhak bahagia, dengan atau tanpa kalian. Lia dan Dion berdiri di sampingku, memberikan dukungan yang aku butuhkan. Suasana sunyi dan penuh ketegangan menyelimuti ruangan. Raka akhirnya mengangguk pelan. Za, aku terima apapun keputusanmu. Aku akan berusaha jadi orang yang lebih baik, kalau kau memberiku kesempatan. Aku menggeleng pelan. Untuk sekarang, aku butuh waktu dan ruang. Jangan harap aku mudah memaafkan. Malam itu, suasana di restoran semakin memanas setelah aku menepis tangan Raka dengan tegas. Kata-kata yang kuucapkan seperti bara api yang membakar ruang itu, menyulut emosi yang lama terpendam. Sinta menunduk, wajahnya memerah padam. Ia berdiri tergesa-gesa, lalu melangkah keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Langkahnya berat, tapi cepat. Aku bisa mendengar suara pintu ditutup keras di belakangnya. Para tamu mulai saling berpandangan, merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang mendadak ini. Satu persatu, mereka meninggalkan meja, memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang kini terbuka di depan mata. Raka tetap berdiri di sampingku, wajahnya penuh penyesalan dan kepanikan. Za, tolong, dengarkan aku, pintanya dengan suara nyaris bergetar. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah ingin menyakiti kamu. Aku memandangnya dingin, berusaha menahan air mata yang mengancam keluar. Kenapa aku harus percaya lagi? Setelah semua yang kau lakukan, tanyaku dengan suara bergetar tapi tegas. Dia menunduk, tak mampu membalas. Beberapa detik hening yang terasa seperti keabadian.
Aku mohon, Za. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya dengan suara pelan namun penuh harap. Namun hatiku sudah terlalu terluka. Kesempatan? Aku tertawa getir. Aku sudah beri kesempatan berkali-kali, tapi kau memilih menyakiti aku dan mengkhianati persahabatan kita. Raka mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah. Aku bodoh. Aku ingin berubah. Aku menatapnya lama, lalu mengambil keputusan yang paling berat. Aku butuh waktu. Untuk menyembuhkan luka ini, aku butuh jauh darimu. Raka menunduk, menerima kata-kataku dengan pasrah. Di luar ruangan, aku bisa mendengar suara mobil Sinta yang menjauh. Sementara para tamu yang tersisa duduk dalam keheningan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu aku merasa lelah, tapi juga lega. Karena aku sudah mulai mengakhiri babak yang menyakitkan dalam hidupku minggu itu, setelah malam penuh badai di restoran, aku mengambil keputusan yang sudah lama aku pikirkan. Aku mengajukan cerai kepada Raka. Bukan karena aku mudah menyerah, tapi karena aku tahu aku harus memilih kebahagiaanku sendiri. Ketika kabar itu sampai ke telinga Sinta, dia mencoba menghubungiku berulang kali. Pesan-pesan dan teleponnya terus masuk ke ponselku, tapi aku sudah menyiapkan diri, semua nomornya aku blokir. Aku tak mau lagi terjebak dalam drama yang sama. Hari-hariku kini terasa jauh lebih ringan. Aku mulai menata ulang hidupku dengan penuh semangat. Fokus pada pekerjaan, mempererat hubungan dengan teman-teman yang benar-benar tulus, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga yang selama ini menjadi sandaranku. Kadang, lewat bisik-bisik di lingkungan sekitar, aku mendengar kabar bahwa hubungan Raka dan Sinta akhirnya kandas juga. Aku hanya tersenyum kecil, tahu bahwa karma memang kadang berjalan dengan caranya sendiri. Luka yang pernah kurasakan memang membekas, tapi aku tak biarkan itu membuatku jatuh. Aku keluar dari neraka itu dengan kepala tegak, lebih kuat, dan lebih siap menjalani hidup yang baru, hidup yang aku bangun untuk diriku sendiri. Aku percaya, setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih baik.